Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan fokus belajar mengenai rumus dalam segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Mau tahu seperti apa rumus-rumus tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Nah, untuk menentukan rumus segitiga siku-siku dengan garis tinggi yang menyentuh sisi miring, ada 3 buah rumus yang harus kalian pahami. Coba kalian perhatikan, garis-garis melengkung saling dikalikan, maka hasilnya sama dengan garis lurus yang double yang dikuadratkan. Arah panah garis yang lurus selalu menuju ke sisi miring segitiga siku-siku, ya. Jadi di sini ada AD, ya. Ada AC, ada AB. Kemudian dilanjutkan dengan garis lengkung pendek. Ingat ya, mulai dari garis lengkung yang terpendek, lalu lanjutkan dikalikan dengan garis lengkung yang panjang. Ingat polanya, tapi jangan kalian hafal hurufnya. Karena bisa jadi nanti soal yang kalian temui memiliki huruf yang berbeda. Bisa segitiga ABC, bisa segitiga KLM. Oleh karena itu, silakan dipahami polanya. Pola yang pertama nih. Jika ada garis AD atau garis lurus yang menuju ke sisi miring segitiga, maka cara mencarinya adalah AD kuadrat itu sama aja perkalian dari 2 buah sisi miring di depannya, yaitu BD dikalikan DC untuk gambar seperti ini. Paham ya? Itu untuk mencari si AD. Berikutnya kalau untuk mencari si AC, AC ini sama dengan AC kuadrat, semuanya dalam bentuk kuadrat ya. Jadi AC kuadrat, cara pahami polanya lihat gini. AC berarti ada titik C, setelah titik C, sisi mana dulu yang lebih pendek? Ternyata CD, berarti CD dikali sisi terpanjangnya, berarti C ke B. Maka yang kedua adalah AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Yang terakhir, gimana kalau nanti pertanyaan itu yang dicari adalah si alas segitiganya atau di dalam gambar ini yaitu si AB-nya. Nah caranya juga sederhana, AB titik ujungnya B. Maka kalian kalikan sisi terpendek sisi miringnya yaitu si BD dikalikan yang terpanjangnya yaitu BC. Cukup mudah ya untuk memahami polanya. Nah, biar lebih paham, kita akan coba untuk membuktikan rumus-rumus ini. Sebenarnya rumus ini itu dapat dari mana ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Bapak mau membuktikan kenapa tadi AD kuadrat itu sama dengan BD dikali CD. Nah, sekarang kita mau membuktikan. Kita anggap bahwa segitiga ABD, ya, ABD yang berwarna orange di sini, itu sebangun dengan segitiga CAD. Artinya kalau sebangun segitiga ini pasti memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar, juga perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian pasti sama besar juga. Nah, di sini Bapak akan bedah segitiganya ya. Segitiga ABD bentuknya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini A, ini B, ini D. Selanjutnya segitiga CAD. Segitiga CAD bentuknya seperti ini, yang berwarna biru. Oke. Di sini tegak lurus juga. Di sini A, di sini D, di sini C. Nah, dari 2 buah segitiga yang sebangun, maka sebenarnya kita bisa membuat perbandingan. Karena nilai perbandingan sisi yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, gimana cara membuat perbandingannya, Pak? Nah, cara membuat perbandingannya di sini, Bapak akan bandingkan terlebih dahulu alas segitiga si ABD dengan alas segitiga si CAD. Siapa sih alas segitiga ABD? Alasnya yaitu si BD. Berarti kita bandingkan BD berbanding siapa alas dari segitiga ACD? ADC, yaitu si AD. Maka BD ini bersesuaiannya sama si AD. Sama dengan, selanjutnya Bapak bandingkan dengan tinggi segitiga ABD dengan tinggi segitiga CAD.
Sekarang lihat segitiga ABD. Siapakah sisi yang menjadi tinggi untuk segitiga ABD? Jawabannya adalah si AD. Berbanding tinggi di segitiga ADC, yaitu si CD. Oke, kita sudah dapat ya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Selanjutnya tinggal kalian kali silang. Jika kita kali silang, berarti BD dikali CD sama dengan AD dikali AD. Dengan kata lain kita dapat nih bahwa BD kalau kalian kali dengan CD hasilnya sama dengan AD kuadrat. Atau kalau misalkan ditanyanya si AD itu sama dengan akar dari BD dikali CD. Terbukti dengan rumus yang tadi kita sudah pahami di awal. Nah, untuk pembuktian dua rumus lainnya silakan kalian coba sendiri ya sebagai bahan latihan untuk kalian lebih paham. Oke, kita lanjut aja untuk ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang tentukanlah panjang KM, LM, dan MN. Oke, sekarang kita mau menentukan panjang KM. Untuk mencari KM, ini kan sama aja KM kuadrat sama aja apa? Lihat, KM. KM itu adalah garis yang ini nih. Maka untuk mencari KM ini sebenarnya bisa dicari dengan cara KN, ya kan? Dikali dengan KL. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Maka KM kuadrat sama dengan KN 12 dikali KL 12 ditambah 8. Berapa 12 ditambah 8? 20. Maka nilai KM kuadrat sama dengan 240. Maka nilai KM sama dengan akar dari 240. Nah, 240 ini bisa kita sederhanakan menjadi perkalian kuadrat ya. Berapa kali berapa nih kira-kira ya? Sama aja misalkan kita bagi 4 ya. Jadi 4 kali 60. Maka menjadi akar 4 dikali akar 60. Sama dengan 2 akar 60. Nah, 60 ini bisa disederhanakan juga ya. Bisa kita sederhanakan dengan berapa nih? 4 juga ya. 4 dikali 15. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali akar 4 dikali 15. Maka jadinya 2 dikali akar 4 dikali akar 15. 2 dikali akar 4. Akar 4 kan 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 akar 15. Maka jawabannya nilai KM adalah 4 akar 15. Gimana, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang LM. Ini yang A ya. Sekarang kita mau cari yang B. Panjang LM. Berarti LM kuadrat. Lihat LM tuh yang ini. Karena ujungnya di L, maka kita kalikan si LN dikali dengan ruas garis yang panjang yaitu LK. Ingat polanya ya. Maka LM kuadrat sama dengan LN 8 dikali 8 ditambah 12. 20. Maka LM sama dengan LM kuadrat sama dengan 160. Maka LM sama dengan akar dari 160. Ini kan sama aja akar 16 dikali akar 10 ya. Maka kita dapat akar 16 itu 4, akar 10 tetap jadinya 4 akar 10. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Maka panjang LM adalah 4 akar 10. Gimana, bisa dipahami? Kita lanjut yang C. Ya, yang C lebih gampang nih. Yang C itu mencari panjang MN. MN tuh garis tinggi yang di sini nih. Maka kita bisa cari caranya dengan cara MN kuadrat sama dengan apa? Tinggal 8 dikali 12. Maka MN kuadrat sama dengan
8 dikali 12. Berapa 8 dikali 12? 96 ya. Maka MN sama dengan akar dari 96. Berapakah akar dari 96? Yaitu nih sama aja perkalian 16 dikali 6 ya. Sama aja akar 16 dikali 6. Maka bentuk sederhananya menjadi akar 16 yaitu 4 dikali akar 6. Jadinya 4 akar 6. Selesai. Maka untuk soal ini, panjang KM yaitu 4 akar 15, panjang LM 4 akar 10, dan panjang MN 4 akar 6. Gimana? Bisa dipahami? Cukup mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping diketahui QS sama dengan 8 cm dan luas segitiga QRS sama dengan 48 cm persegi. Tentukanlah panjang ARS, BPS, CPR, dan yang D, QR. Nah, kita cari yang A dulu, RS. Di sini udah ada clue bahwa QS-nya itu adalah 8. Dan luas segitiga QRS itu 48. Berarti yang ini nih. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ngitung ya. Bahwa luas segitiga QRS ini kan sama aja setengah dikali alasnya dikali tingginya. Alasnya itu si QS. Tingginya itu adalah si RS. Paham ya? Oke, berarti luas segitiganya 48 sama dengan setengah dikali QS-nya 8 dikali RS. Setengah dikali 8, 4. Ya. Maka kita dapat 48 sama dengan 4 RS. Maka RS itu sama aja si 48 dibagi 4. Hasilnya adalah 12 cm. Maka jawabannya yang A, RS itu adalah 12 cm. Oke, kita udah dapat RS-nya 12 cm. Gampang ya? Oke, kita akan cari yang B. Menggunakan clue yang ada di gambar. RS-nya udah ada nih. Terus udah ada QS. Kira-kira untuk mencari PS, caranya gimana ya? Apa hubungan si PS dengan RS dan QS? Hubungannya ada di formula yang pertama tadi ya. Bahwa RS kuadrat ini kan bisa kita cari dengan cara si PS kalian kali dengan si QS. Betul nggak? Betul. RS itu 12, berarti 12 kuadrat sama dengan PS yang ditanya dikali QS. QS-nya 8. Jadinya 144 sama dengan 8 PS. Maka nilai PS sama dengan 144 dibagi 8. Berapa 144 dibagi 8? Dapatnya 18 cm. Oke, kita dapat ternyata PS-nya ini adalah 18 cm. Gimana? Cukup mudah dipahami ya untuk soal yang A dan juga soal yang B. Semoga kalian bisa paham ya. Oke, kita lanjut menjawab soal yang C. Soal yang C itu juga sederhana. C itu yang ditanya adalah PR. Yang ini. Tadi kita udah belajar untuk mencari PR ini kan sama aja PR kuadrat sama dengan ya sisi PS-nya kalian kali dengan si PQ-nya. Ingat polanya. Ya, karena sisi miringnya itu adalah si PQ-nya. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita substitusi aja angka-angkanya. Maka PR kuadrat sama dengan PS-nya 18 dikali PQ. PQ-nya berarti 18 tambah 8 yaitu 26. Maka PR kuadrat sama dengan 18 dikali 26. Berapa 18 dikali 26? Yaitu 468. Maka PR sama dengan akar dari 468. Nah, 468 ini kita bisa bagi sebenarnya ya. Kita bisa bagi dengan 36. Atau kita ubah bentuknya menjadi PR sama dengan akar dari 36 dikali 13. Kita cari akar kuadrat sempurnanya. Maka PR sama dengan akar 36 dikali akar 13. Akar 36 itu 6 dikali akar 13. Ya tetap akar 13, maka jawabannya 6 akar 13 cm. Gimana? Cukup mudah ya untuk mencari PR. Nah, sekarang kita yang D. Yang D kita mau mencari si QR. Sama nih. Karena kita mau mencari QR, kita mulai dari ujung Q. Berarti QS-nya kamu kali dengan si QP-nya.
Oke, QR kuadrat ya. QR kuadrat sama dengan QS-nya 8 dikali QP 26. Dari 8 ditambah 18. Selanjutnya tinggal kita hitung. QR kuadrat sama dengan 8 dikali 26. Berapa 8 dikali 26? 208 ya? Betul, 208. Maka QR ini sama dengan akar dari 208. Nah, 208 ini bisa kita ubah menjadi perkalian ya. Jadinya akar dari 16 dikali 13 ya. Betul nggak? Ya, betul. 16 dikali 13. Ingat, cara merubah akar masih paham ya? Bahwa kita harus ubah perkaliannya tersebut, di mana salah satu angkanya itu harus merupakan kuadrat sempurna. 16 termasuk kuadrat sempurna. Maka QR sama dengan akar 16 dikali akar 13. Akar 16 4 dikali akar 13, akar 13. Maka jawabannya adalah 4 akar 13 cm. Gimana? Cukup mudah ya untuk materi hari ini? Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.